Oke guys, kembali lagi dengan saya di channel Anwar Wardani. Dan oke teman-teman, jadi hari ini gue lagi ngevlog ya guys. Dan gue nggak sendiri, gue bersama ini nih guys ya. Ini bersama Muhammad Adit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adit Kurniawan. Saya dari kelas 12 IPS 4. Hobi saya bermain bola. Ya. Oke, dan di sini juga nggak sama Adit doang guys. Di sini ada ini juga guys. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Triadi. Saya 12 IPS 4. Hobi saya sebagai ketangkasan Lebak Garut. Oke. Sangat. Dan ini guys satu lagi. Kal, sini Kal. Kal. Nah, di sini juga ada ini guys, sekali ya guys. Nama? Kenalkan, nama saya Pascal Ajar Wilmar dari kelas 12 IPS 4. Hobi bermain basket. Oke guys, jadi hari ini Dit, kita mau ngapain Dit? Mau menerangkan tentang podcast. Kita akan podcast bersama Pak Nopik. Nopik ya guys ya. Diberikan tugas oleh guru sosiologi untuk berwawancara. Jadi kita bakal wawancarai podcast ya, podcast Pak Nopik teman-teman. Oke. Dan ini adalah salah satu penjelasan pengertian dari kriminalitas. Kita berada di sekolah. Ya, di sini ada ada logonya guys tuh. Ya udah, balik lagi yuk. Apa namanya? Ada Ian jelasan itu. Sudah. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menerangkan sedikit tentang kriminalitas. Kriminalitas adalah kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, terjadi karena banyaknya ketidakseimbangan perilaku yang terjadi di dalam masyarakat. Dan disebabkan karena banyaknya pengaruh budaya dari luar akan menyebabkan perilaku anggota masyarakat cenderung menyimpan dari norma-norma yang ada khususnya di lingkungan sosial. Dan ada beberapa bentuk tindakan kriminalitas seperti satu contohnya pencopetan, penjamretan, pembunuhan, pencurian, tindak asusila, penodongan, penganiayaan, penipuan dan korupsi. Dan teman saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis kriminalitas. Jenis-jenis kriminalitas menurut Background Lombok 2004. Ground kriminal yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seorang. Kedua, Nasam kriminal yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, imbecile atau paranoid. Ketiga, okasional kriminal atau criminaloid yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Dan yang terakhir, criminal offense yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan. Cukup sekian. Dan di sini saya ingin menerangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Ada 5 faktor yang menyebabkan kriminalitas. 1. Menurut pandangan Seporovich, ada 2 penyebab terjadinya kriminalitas, yaitu faktor personal dan faktor situasional. 2. Menurut Cesar Labroso, yaitu penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda. 3. Menurut Edman, berpendapat orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang memiliki gangguan emosional akan berpengaruh terhadap bentuk konsep dari diri individu dan penampilan perannya. 4. Menurut Sahetapi, faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. 5. Sutrel menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara
dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai pamungkas. Dan ada empat tipe kejahatan, yaitu 1. White collar crime yang berarti kejahatan kerah putih. 2. Crime with crime atau kejahatan tanpa narkoba. 3. Organise crime kejahatan terorganisasi. 4. Corporate crime kejahatan korporasi. Sekian dari kelompok saya dan podcast saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam membaca karena ini baru belajar gimana caranya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mohon maaf untuk waktunya. Sekarang saya akan mewawancarai sosiologi tentang kriminalitas. 1. Bagaimana tindakan kriminalitas di Indonesia? Tindakan kriminalitas, mungkin bagaimana fenomena tindakan kriminalitas di Indonesia. Baik, saat ini kita tahu bahwa perilaku kriminal itu banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di media sosial kita banyak sekali menemukan berita-berita tentang kriminalitas yang ada di Indonesia. Misalkan tadi pagi saya membaca berita, dalam berita online ada seorang ibu yang dijamret gitu ya oleh penjahat ya. Nah, itu juga merupakan bentuk kejahatan gitu ya, kejahatan kriminal. Sebetulnya tindakan kriminal itu dalam masyarakat pasti ada ya, karena beragam penyebab gitu ya. Apalagi dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini yang menyebabkan semua orang harus harus bertahan hidup gitu ya. Banyak orang yang terkena imbas akibat dari pandemi yang sangat lama ini, menyebabkan ya tindakan kriminalitas juga semakin meningkat gitu ya. Nah, hal ini sangat berkorelasi ya ketika kemiskinan, pengangguran, banyak orang yang di PHK. Nah, itu akan berkorelasi dengan bentuk kriminalitas juga semakin meningkat gitu ya. Nah, itu juga disebabkan karena sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi tindakan kriminal itu selama masyarakat itu ada, pasti tindakan kriminalitas sosial juga pasti ada gitu ya. Orang-orang yang berperilaku jahat juga pasti tetap ada gitu ya. Mungkin itu. Lanjut, sebutkan faktor tindakan kriminalisasi. Faktor penyebab terjadinya kriminal mungkin ya. Faktor penyebab terjadinya kriminal yang pertama karena masalah ekonomi gitu ya. Masalah ekonomi sekarang menjadi perhatian semua orang gitu ya. Semua orang sepertinya banyak yang merasa terimbas gitu ya, banyak terimbas dengan keadaan sekarang. Kriminal juga disebabkan oleh itu dengan keadaan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu sampai saat ini gitu ya. Ya, rata-rata orang berperilaku kriminal, menjamret, membegal, mencuri, ya itu motifnya adalah motif ekonomi ya. Karena adanya kebutuhan gitu ya, sehingga terpaksa mereka untuk mengambil jalan dengan cara seperti itu, dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Tindakan kriminal merasakan masyarakat? Tindakan kriminal merasakan masyarakat? Merasakan apa? Apakah masyarakat merasa berdampak atau dirugikan mungkin ya? Ya jelas ya. Maraknya tindakan kriminal ini berdampak kepada stabilitas masyarakat ya. Masyarakat merasa terancam, masyarakat merasa terganggu, masyarakat merasa dirugikan dengan adanya tindakan kriminal ini. Tentunya masyarakat menjadi takut ya, menjadi was-was. Misalkan kita setiap hari disuguhkan di berita-berita sosial dengan tindakan-tindakan kriminal, ada pencurian, pembegalan gitu ya, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pembunuhan. Nah, ini juga kan meresahkan. Ini juga menjadi
menjadi penyakit ya, menjadi masalah sosial yang harus kita kita perhatikan, kita awasi. Tentunya pemerintah juga di sini harus bisa memberikan solusi agar masalah-masalah sosial ini setidaknya bisa dikurangi gitu ya. Jangan terlalu agar tidak terlalu marak terjadi di dalam masyarakat. Bagaimana jika tindak kriminalitas tidak tindak lanjut? Gimana bisa diulang? Bagaimana jika tindak kriminalitas tidak ditindak lanjut? Oh iya, ketika suatu tindakan kriminalitas tidak diselesaikan, tidak diatasi, tentunya yang dirugikan masyarakat gitu ya. Kita akan dirugikan, semua masyarakat, kita semua akan merasa terganggu, akan merasa was-was gitu ya. Kita semua merasa terancam dan tentunya dalam menjalani hidup ya di masyarakat kita tidak tenang gitu ya. Kita banyak mendapatkan gangguan-gangguan. Nah, gangguan-gangguan inilah harus segera diselesaikan gitu ya oleh aparat yang berwajib, misalkan pihak kepolisian gitu ya. Karena pihak kepolisian di sini kan lembaga yang paling pas untuk menangani kasus-kasus kaitannya dengan tindakan kriminal yang ada di dalam masyarakat. Apakah Indonesia marak tindakan kriminal? Apakah Indonesia marak tindakan kriminalitasnya? Jelas ya, jelas kita tahu bahwa jangan jauh-jauh Indonesia ya, di tingkat kabupaten kota gitu ya, di kota-kota besar itu banyak sekali bentuk-bentuk tindakan kriminalitas. Kalau kita amati misalkan dalam media sosial gitu ya, misalkan di Instagram, di Info Garut, di Info Bandung, di Info Jakarta, di daerah-daerah mana saja itu pasti akan memberitakan tindakan-tindakan yang sifatnya tindakan-tindakan bentuk kejahatan. Nah, itu banyak sekali. Nampaknya setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita itu ya. Itu menandakan bahwa bentuk tindakan kriminalitas di kita gitu ya, di Indonesia tadi berarti sangat tinggi, sangat banyak gitu ya. Nah, ini juga kan sebuah pekerjaan rumah gitu ya, sebuah yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya bentuk-bentuk kejahatan ini tidak ada lagi. Nah, ini juga menandakan bahwa berarti tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan di negara kita masih tinggi gitu ya. Karena kan ciri warga yang tidak sejahtera, ciri masyarakat yang tidak sejahtera itu cirinya adalah pengangguran tinggi, maka angka kriminalitas juga akan tinggi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke guys, itu dia podcast dari kami dari kelompok 4 ya. Dari kelompok 4. Maaf ya guys ya kalau ada kesalahan karena ya kami masih belajar ya, baru belajar. Jadi wajar kami saja kalau kita banyak kesalahannya ya guys. Namanya juga manusia. Oke, Jangan lupa like, comment dan comment, subscribe guys. share. Biar aku tidak di subscribe. Nyawainnya guys. Udahlah. Guys lah kita Sampai udah. jumpa di video selanjutnya. See you next video. Bye bye. Nah.